Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang harus tercukupi dengan tujuan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah sumber pangan yang didapatkan dari alam. Sumber daya alam menjadi sumber pangan bagi kehidupan manusia yang dibutuhkan baik makanan maupun minuman untuk menopang aktivitas manusia sehari-hari. Pada dasarnya, manusia tidak dapat memproduksi pangan secara sendirinya, melainkan mengambilnya melalui hasil alam, baik dari tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi. Maka, langkah tepat dalam hal menjaga ketahanan pangan adalah ikut menjaga ekosistem lingkungan sehingga terus terjaga. Tidak optimalnya penggunaan sumber daya alam membuahkan dampak buruk, yaitu rusaknya ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam sebagaimana mestinya. Seperti dikutip dari CNN, Jumat 20 Maret 2020, pengerusakan habitat alami, mobilitas manusia yang kian tak terbatas di muka bumi adalah faktor-faktor yang memungkinkan penyakit yang sebelumnya terkunci di alam kemudian melompat ke manusia. Saya asumsikan penyakit yang dimaksud bukan lain adalah pandemik saat ini, yaitu coronavirus. WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah. Salah satunya cacar, campak, tipes, flu Spanyol, Black Death, HIV/AIDS. Coronavirus atau kini disebut COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China. Terjadi pada sekelompok orang yang setiap harinya berinteraksi dengan seafood dan pasar grosir makanan laut. Dilansir dari berita Liputan 6, sebuah pasar di Wuhan menjadi tersangka, yakni pasar grosir makanan laut Huanan, yang ternyata tak hanya menjual hasil tangkapan nelayan, tapi juga daging ayam, kelelawar, ular, kelinci, tikus, dan hewan liar lainnya dalam kondisi hidup dan mati. Diketahui coronavirus berkembang pada binatang, tetapi terkadang bisa menular kepada manusia. Ini disebut spillover. Faktor penyebabnya berbagai macam. Bisa disebabkan oleh mutasi dari virusnya sendiri atau peningkatan kontak antara manusia dengan binatang yang menjadi inang virus tersebut. Nah, bagaimana cara penyebarannya dan bagaimana cara mencegah penularannya sudah banyak dibahas dan diinfokan. Jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut di sini. Sudah sewajarnya manusia yang menempati bumi dan dianugerahi alam sebagai life support system dapat menjaga lingkungan dengan sepatutnya serta mempergunakannya dengan bertanggung jawab. Pada dasarnya, lingkungan memiliki kemampuan tersendiri dalam mengembalikan kerusakan yang ada. Apabila kerusakan yang terjadi dampaknya teramat besar, maka lingkungan membutuhkan waktu yang cukup lama memperbaiki dirinya. Sisi baik dari kasus COVID-19 saat ini, jika memang bisa diambil positifnya, adalah bumi diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Udara lebih bersih dan kadar polusi menurun di berbagai tempat. Hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dan transportasi. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita mau mengikuti prosedur yang ada dengan berdiam di rumah agar mengurangi resiko tertularnya COVID-19 dan juga memberikan waktu untuk dunia beristirahat sejenak agar dapat segera pulih. Sekian, terima kasih.